Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan Belina berharap hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar. Semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 4. Coba Nana amati gambar berikut. Siti dan teman-temannya sedang mengunjungi kebun binatang. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Ya, teman-teman kita itu kan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda di Indonesia ya Nana. Nah, karena asal dari daerah yang berbeda, maka sukunya pun berbeda pula ya. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari beribu-beribu pulau ya Nana, sangat banyak. Maka dari itu suku di Indonesia itu sangat banyak ya. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Gayo ya. Suku Gayo itu berasal dari Aceh ya. Kemudian yang kedua suku Baduy. Suku Baduy itu berasal dari Baduy ya, daerah Banten. Yang ketiga suku Ambon. Suku Ambon itu berasal dari Ambon di Maluku ya. Kemudian yang keempat ada suku Batak, berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang kelima ada suku Minang, berasal dari Sumatera Barat. Dan yang keenam ada suku Jawa ya. Suku Jawa itu daerahnya luas ya. Ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta ya. Kemudian ada suku Madura. Suku Madura itu dari Madura ya. Terus yang berikutnya ada suku Asmat. Suku Asmat itu dari Papua. Kemudian ada suku Bugis ya. Suku Bugis itu dari Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada suku Betawi ya. Suku Betawi itu berasal dari Jakarta. Nana, itu contoh-contoh suku yang ada di Indonesia ya. Sebetulnya sangat banyak ya. Namun Ibu hanya di sini memberikan 10 contoh saja ya anak-anak. Nah, sekarang pasangkanlah nama kota daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut anak-anak. Tadi kan Baria itu kan berasal dari Madura. Madura itu berarti sukunya apa anak-anak? Iya, sukunya adalah suku Madura ya. Nah, kemudian Asep dari Bandung, suku apa?
Joko dari Solo, Madin dari Jakarta, sukunya apa? Anak-anak pasangkan ya. Nah, sekarang coba Nana diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah dengan orang tuamu. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh ya sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal harus bagaimana, Nana? Yang pertama, kita harus saling menghormati. Kemudian, kita harus tetap bermain bersama ya, meskipun berbeda-beda suku. Ada Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi ya. Kita harus tetap bermain ya, tidak boleh dibeda-bedakan temannya itu. Kemudian kita harus saling membantu ya, apabila yang membutuhkan bantuan cepat-cepat kita bantu ya. Kemudian saling menyapa ya, tanya semua teman kita ya, jangan hanya bertanya atau menyapa ke teman yang daerahnya sama atau sukunya sama saja, tetapi harus menyapa ke semua teman yang berbeda sukunya. Kemudian tidak saling mengejek ya antar teman itu, karena perbedaan suku kita mengejek ya, tidak boleh seperti itu. Itu sikap kita, sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal. Nah, kemudian masihkah anak-anak ingat dengan kata sapaan? Kata sapaan itu kata yang diperuntukkan untuk menyapa seseorang ya. Contohnya di sini ada Bariah, Joko, Madin, Asep, kalian, sobat ya. Pak Satpam, itu kata sapaan yang diperuntukkan untuk menyapa orang lain ya. Nah, sekarang kita buat kalimatnya anak-anak. Yang pertama dengan kata Bariah. Bagaimana kalimatnya? Ibu di sini sudah buatkan contohnya ya. Nah, yang pertama dengan kata Bariah. Hai Bariah, bagaimana kabarmu? Nah, hai Bariah itu kata sapaannya Bariah ya. Yang kedua dengan kata Joko, kalimatnya Joko, ayo kita kerjakan tugas kelompok kita. Nah, yang seterusnya ya, coba anak-anak berlatih ya, buat kalimatnya dengan kata sapaan berikut ya, Nana. Nah, ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Nah, contoh dalam satu kelas Siti ada 20 siswa. Dan siswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Maka setiap kelompok karena dibagi 2 menyatakan pecahan setengah ya, atau 1/2 anak-anak. Nah, di sini bagaimana cara pembagiannya ya anak-anak? Setiap kelompok itu terdiri dari berapa siswa? Tadi kan jumlah siswanya ada 20. 20 dibagi 2 ya, sama dengan 10 siswa. Jadi masing-masing kelompok itu ada 10 siswa. Nah, sekarang coba Nana pilihlah 20 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Nah, praktikkan untuk membentuk 2 kelompok ya. Jadi seolah ini dibagi 2 kelompok. Nah, setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Setiap kelompok itu jadinya dinyatakan pecahan berapa anak-anak? Kan itu dibagi 2 ya. Jadi dinyatakan dalam pecahan
1/2 ya, karena dibagi 2 kelompok. Setiap kelompoknya dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2 atau setengah. Dan setiap kelompok terdiri dari berapa siswa anak-anak? Nah, bagaimana caranya? Tadi kan jumlah siswa ada 24 ya. 24 itu kan di situ dibagi 2 kelompok. Jadi dibagi 2. Nah, caranya anak-anak dengan pengulangan berulang ya. Pembagian itu bisa dilakukan dengan pengurangan berulang. Tadi dibagi 2 ya. Jadi anak-anak 24 diambil 2 ya sampai habis ya. 24 diambil 2, diambil 2 ya, seterusnya sampai habis ya. Sampai 0 tidak tersisa, diambil 2. Nah, kita hitung berapa angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi pengurangannya itu ada 12 kali ya. 12 dibagi 2 itu sama dengan 12 ya anak-anak. Jadi setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Begitu caranya ya anak-anak. Nah, sekarang kalau dibagi 3 kelompok ya berarti 24 bagi 3 sama dengan berapa siswa? Caranya seperti tadi, 24 dikurangi 3 ya, terus sampai habis tak tersisa. Nanti hitung angka 3-nya ada berapa. Kalau dibagi 4 berarti 24 dikurangi 4 sampai habis. Nanti hitung angka 4-nya, pengurangannya ada berapa kali ya. Itu adalah isinya. Seperti itu pengerjaannya atau caranya ya anak-anak. Nah, sekarang lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Yang pertama ada gambar bolu ya. Bolu itu dibagi 2. Ini menunjukkan pecahan berapa anak-anak? Iya, pecahan 1/2 atau setengah. Nah, sekarang gambar yang kedua ada gambar sama ya, mungkin ini bolu ya atau roti ya, Roti ini dibagi 4 bagian ya. Nah, satu bagiannya ini menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4 ya. Gambar yang ketiga ada dinosaurus. Nah, satu dinosaurus itu menunjukkan berapa ya. Kemudian ada roti tawar ya, ada roti dibagi 2 bagian, satu bagiannya menunjukkan berapa. Nah, gambar-gambar yang seterba anak-anak lingkari. Nah, sekarang siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa ya. Nah, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah berapa? Coba bagaimana caranya anak-anak? Nah, ini seperti tadi ya pengerjaannya. Nah, yang pertama ada 36 kan dibagi 2. Jadi 36 dikurangi 2 sampai habis ya, tak tersisa. Hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi pengurangannya itu 18 kali ya. Jadi isinya adalah 18 ya. 36 dibagi 2 ada 18. Jadi setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 18 ya. Kemudian yang B, sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah
Bagaimana caranya ya? Coba dilihat. 36 dibagi 3 saja ya, karena sepertiga ya. Jadi dibagi 3. 36 diambil 3 sampai habis. Kita hitung pengurangannya ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi pengurangannya ada 12 kali. 36 dibagi 3 adalah 12. Jadi sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah 12 ya, 12 siswa. Yang C, seperempat bagian dari siswa kelas 2 berapa? Nah, 36 saja dibagi 4 ya. Jadi 36 ambil 4 ya. Sampai habis. Kita hitung angka 4-nya, pengurangannya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi pengurangannya ada 9. 36 dibagi 4 adalah 9. Jadi seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah 9 siswa. Seperti itu anak-anak caranya. Nah, soal-soal selanjutnya coba anak-anak berlatih ya, dikerjakan. Nah, kalau kurang paham bisa ditanyakan ke mama atau papa ya, atau bisa chatting langsung ke ibu ya. Nah, selamat berlatih ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila kurang jelas bisa langsung chatting ke ibu ya anak-anak. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.